Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PTDA, kembali lagi dengan channel kesayangan kalian, channel kesayangan para netizen PTDA TV. Oke, kali ini kita akan melanjutkan kisah Muslim, kisah-kisah Muslim yang mudah-mudahan bermanfaat, banyak manfaatnya untuk kita semua. Oke, sebelum kita melanjutkan kisah-kisah Muslim di video kali ini, seperti biasa, siapkan earphone dan headset kalian agar suara VO ataupun voice over dalam yang menceritakan kisah Muslim pada kali ini terdengar jelas oleh Sobat PTDA. Lalu siapkan juga posisi rebahan Sobat PTDA agar nyaman ketika mendengarkan ataupun menonton video kali ini. Oke, pada kali ini video kali ini kita akan melanjutkan. Kita akan menceritakan tentang kisah Nabi Yusya mengemban amanah sesudah wafatnya Nabi Musa alaihi salam. Yang dimaksudkan adalah Nabi Yusya bin Nun alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan namanya di dalam Al-Quran secara tidak jelas ataupun tidak terang-terangan dalam kisah Nabi Khidir alaihissalam, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 60. Lalu di ayat lain juga yang artinya, maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita. Surat Al-Kahfi ayat 62. Telah kami sampaikan pula sebelumnya tentang hadis sahih yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan bahwa dia adalah Yusya bin Nun, dan menurut ahli kitab kenabian Yusya ini disepakati sekelompok dari mereka, yaitu kelompok Samirah, tidak mengikuti kenabian seorang pun setelah Nabi Musa alaihissalam kecuali Yusya bin Nun. Karena hal itu secara jelas disebutkan di dalam kitab Taurat ya. Tapi mereka tidak mau mengakui kenabian para nabi setelahnya, padahal mereka itu para nabi benar dan dibenarkan pula oleh kitab-kitab yang ada pada mereka, yaitu kelompok Samirah. Sedangkan mengenai kisah yang disampaikan oleh Ibnu Zaril dalam tarikhnya dan beberapa ahli tafsir lainnya dari Muhammad bin Ishaq, kenabian itu diserahkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Yusya alaihissalam pada akhir hayatnya, di mana Nabi Musa alaihissalam menemui Nabi Yusya dan menanyakan kepadanya berbagai perintah dan larangan yang disampaikan Allah kepadanya pada Nabi Musa ya. Hingga akhirnya Yusya menjawab, wahai kalimullah, orang yang diajak berbicara langsung oleh Allah, sesungguhnya aku tidak bertanya tentang apa yang diwahyukan Allah kepadamu, sehingga engkau sendiri yang memberitahukannya kepadaku. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam tidak menyukai kehidupan dan lebih suka mati. Tetapi dalam hal ini masih perlu ditinjau,
kembali karena Nabi Musa alaihissalam masih terus mendapatkan perintah, larangan, wahyu, syariat dan firman Allah sampai Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia. Dan dia masih terus memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kami kemukakan dalam hadis sahih sebelumnya tentang kisah malaikat maut yang ditampar sampai matanya keluar oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat maut kepadanya. Jika dia masih ingin hidup, maka hendaklah dia meletakkan tangannya di atas punggung sapi. Dan setiap satu dari bulu-bulu yang tertutup tangannya maka akan dihitung 1 tahun masa hidupnya. Nabi Musa alaihissalam pun dalam kisah itu bertanya, setelah itu apa? Dia menjawab, kematian. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, kalau begitu sekarang saja wahai Rabbku. Selanjutnya Nabi Musa alaihissalam meminta kepadanya agar didekatkan dengan Baitul Maqdis sejauh lemparan batu. Permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang disampaikan oleh Muhammad bin Ishaq, bahwa apa yang dikemukakannya itu bersumber dari kitab-kitab ahlul kitab, dan di dalam kitab mereka Taurat disebutkan bahwa wahyu masih terus turun kepada Nabi Musa alaihissalam setiap saat Bani Israel membutuhkannya hingga akhir hayatnya. Sebagaimana yang diketahui dari redaksi kitab mereka yang ada di tabut kesaksian di Kubah Zaman. Pada bagian bab ketiga dari kitab Taurat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa dan Harun alaihissalam untuk mempersiapkan Bani Israel dengan mengelompokkan mereka dalam beberapa suku. Keduanya diperintahkan agar mengangkat seorang pemimpin untuk setiap suku yang terdiri dari 12 orang. Hal itu dilakukan agar mereka siap untuk berperang menghadapi orang-orang perkasa ketika hendak keluar dari padang pasir. Dan itu terjadi setelah mendekati 40 tahun. Oleh karena itu, sebagian mereka mengatakan Nabi Musa alaihissalam memukul malaikat maut karena dia tidak mengenalnya dengan penampilan seperti itu. Sedangkan dia telah diperintahkan dengan suatu perintah yang diharapkan terjadi pada zamannya. Namun Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hal itu terjadi pada zaman muridnya, yaitu Yusya bin Nun alaihi salam. Sama halnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat hendak menyerang bangsa Romawi di Sam atau Syria. Ketika sampai di Tabuk, kemudian beliau kembali lagi pada tahun itu, yaitu tahun 9 Hijriah. Setelah itu beliau haji pada tahun ke-10 Hijriah. Kemudian pulang kembali dan untuk kemudian mempersiapkan pasukan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu guna berangkat ke Syam, dan beliau ingin kembali keluar bersama mereka sebagai wujud ketaatan pada firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 29 yang artinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan dengan agama yang benar, yaitu agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Kembali lagi Quran surat At-Taubah ayat 29. Di saat menyiapkan pasukan Usamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sedangkan pasukan Usamah berada di kemah-kemah mereka di lereng-lereng gunung. Lalu misi itu diteruskan oleh sahabat beliau dan khalifah pengganti beliau Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu an ketika jazirah Arab bersatu kembali seperti sedia kala dan kebenaran kembali tegak. Abu Bakar radhiyallahu an menyiapkan tentara untuk menyerang kanan dan kiri menuju Irak pengikut Kisra Raja Persia dan ke Syam pengikut Kaisar Raja Romawi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dan mengokohkan kedudukannya melalui pasukan mereka serta mereka menundukkan musuh-musuh mereka. Sebagaimana yang akan kami sampaikan pada pembahasan tersendiri secara rinci pada tempatnya nanti insyaallah dengan pertolongannya, taufiknya dan bimbingannya. Demikianlah Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkannya untuk menyiapkan Bani Israel menjadi tentara
dan untuk mengangkat untuk mereka pemimpin-pemimpin untuk masing-masing suku. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 12 yang artinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kamu. Sungguhnya kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Sesungguhnya aku akan menghapus dosa-dosamu, dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu, sudah itu sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Sekali lagi, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 12. Dia berfirman kepada mereka, jika kalian melaksanakan apa yang telah aku wajibkan kepada kalian dan tidak enggan berperang sebagaimana yang keengganan kalian pertama kali, niscaya aku Allah akan menjadikan pahala semuanya itu sebagai penghapus hukuman atas pelanggaran yang telah kalian lakukan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Badui yang tertinggal tidak ikut bersama Rasulullah SAW dalam umroh Hudaibiyah, yang terdapat di dalam Quran surat Al-Fat ayat 16 yang artinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. Sekali lagi, yaitu Quran surat Al-Fat ayat 16. Demikianlah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Maka barang siapa yang kafir itu di antaramu, sesudah itu sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Quran surat Al-Maidah ayat 12. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencela mereka atas perbuatan buruk mereka dan pelanggaran yang mereka lakukan terhadap janji mereka. Sebagaimana Dia juga mencela orang-orang Nasrani karena berbagai perbedaan dalam pemahaman agama mereka. Hal ini telah kami uraikan secara panjang lebar dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam agar menuliskan nama-nama orang yang akan ikut berperang dari kalangan Bani Israel, yaitu mereka yang memanggul senjata dan ikut berperang. Dia juga diperintahkan agar mengangkat pemimpin untuk setiap suku. Oke, untuk tambahan kita langsung saja ke kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah salah seorang di antara nabi-nabi Allah yang disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali, yaitu di Quran surat Al-Anbiya ayat 85-86 dan Quran surat Shad ayat 48. Allah memujinya karena kesabarannya, kesolehannya, kejujurannya, amanahnya, dan kesiapannya menanggung banyak kesulitan dan penderitaan untuk menyampaikan dakwahnya kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kisahnya kepada kita secara rinci, tidak menyebutkan waktu dakwahnya, tidak menyebutkan kaum yang kepada mereka beliau diutus. Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalan Daud bin Abi Hind dari Mujahid bahwa ia berkata, ketika usia Ilyasa sudah tua, ia berkata, wahai sekiranya aku mengangkat seseorang untuk memimpin manusia di masa hidupku agar aku melihat tindakannya, maka mengumpulkan orang-orang dan berkata, siapakah yang siap menerima 3 tugas dariku? Maka aku akan mengangkatnya sebagai pemimpin. Yang pertama, tugasnya yaitu berpuasa di siang hari. Yang kedua yaitu sholat di malam hari. Yang ketiga yaitu tidak marah. Lalu ada seorang yang berdiri yang dipandang hina di mata manusia dan berkata, beliau bertanya, apakah kamu siap berpuasa di siang hari, melakukan sholat di malam hari dan tidak marah? Yang menjawab, ya.
Maka beliau menyuruh orang-orang kembali pada hari itu. Dan pada hari selanjutnya beliau berkata lagi seperti itu. Lalu orang-orang terdiam dan orang yang kemarin siap itu berdiri dan berkata, "Aku." Maka beliau mengangkatnya sebagai pemimpin. Kemudian iblis berkata kepada para syaitan, "Kalian harus lakukan sesuatu untuk menggoda si fulan." Namun ternyata orang itu membuat mereka, para syaitan, putus asa menghadapinya. Maka iblis berkata, "Sudah, biarkanlah aku yang menghadapinya." Maka iblis datang dalam wujud orang yang sudah tua lagi miskin, dan ia datang kepadanya ketika orang ini, yaitu Nabi Zulkifli alaihissalam, mendatangi tempat tidurnya untuk istirahat di siang hari. Padahal ia tidak tidur di malam dan siang hari sedang tidur pada waktu itu. Lalu iblis mengetuk pintu, kemudian orang itu berkata, "Siapakah ini?" Iblis menjawab, "Orang tua yang terzolimi." Maka orang itu bangun dan membukakan pintu. Lalu iblis dalam wujud manusia yang sudah tua mengisahkan masalahnya dan berkata, "Sesungguhnya antara aku dengan kaumku ada masalah. Mereka menzolimiku dan melakukan ini dan itu terhadapku." Sehingga iblis berbicara lama dengannya sampai tiba waktu sore, dan waktu istirahat di siang hari telah habis. Ia berkata, "Jika sudah tiba waktu sore, maka aku akan memberikan hakmu." Maka Zulkifli ataupun Nabi Zulkifli alaihissalam pun pergi di waktu sore dan duduk di majelisnya sambil memperhatikan apakah ia melihat orang tua yang tadi, namun ternyata tidak dilihatnya. Besoknya ia melakukan hal yang sama, yaitu memberikan keputusan di antara manusia dan menunggu kedatangan orang tua itu. Namun ternyata tidak juga dilihatnya. Saat ia hendak pergi ke tempat tidurnya untuk istirahat di siang hari, maka orang itu datang dan mengetuk pintu dan berkata, "Siapakah ini?" Iblis menjawab, "Orang tua yang terzolimi." Lalu Nabi Zulkifli alaihissalam membuka pintunya dan berkata, "Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu, apabila aku sedang duduk memberikan keputusan, maka datanglah kepadaku." Iblis dalam bentuk manusia berkata, "Sungguhnya mereka adalah kaum yang paling buruk jika mereka tahu engkau sedang duduk memberikan keputusan. Mereka nanti akan berkata, 'Ya, kami akan berikan hakmu.' Namun ketika engkau pergi, maka mereka akan mengingkarinya." Ia berkata, "Pergilah, apabila tiba sore hari, maka datanglah kepadaku." Maka orang ini, yaitu Nabi Zulkifli alaihissalam, kehilangan waktu istirahatnya di siang hari, ia pun datang di sore hari. Namun tidak juga melihat orang tua itu dan ia sangat mengantuk sekali, sehingga ia berkata kepada sebagian keluarganya, "Jangan biarkan seorang mendekati pintu ini sampai aku tidur. Sungguhnya rasa ingin tidur mendorongku untuk istirahat." Maka pada saat itu iblis datang, lalu ada anggota keluarganya yang berkata, "Tetaplah di belakang. Tetaplah di belakang." Maka iblis menjawab, "Aku telah datang kepadanya kemarin dan telah menyebutkan masalahku kepadanya." Maka anggota keluarganya berkata, "Tidak boleh masuk. Demi Allah, ia telah menyuruh kami untuk tidak membiarkan seorang pun mendekatinya." Ketika anggota keluarganya membuat iblis putus asa, maka iblis melihat ke lubang dinding di rumah, lalu ia naik darinya dan ternyata ia sudah berada di dalam rumah itu dan mengetuk pintu dari dalam. Maka bangunlah orang ini dan berkata, "Wahai fulan, bukankah aku telah menyuruhmu untuk tidak datang sekarang?" Iblis menjawab, "Adapun dari pihakku, demi Allah, maka kamu tidak didatangi. Maka lihatlah dari mana aku datang." Maka ia bangun menuju pintu, namun ternyata di dalam keadaan terkunci seperti sebelumnya. Tapi orang tua ini anehnya berada dalam rumah. Maka Nabi Zulkifli alaihissalam langsung mengenalinya dan berkata, "Apakah kamu musuh Allah?" Iblis menjawab, "Ya, engkau telah membuatku putus asa dalam segala sesuatu. Maka aku lakukan perbuatan yang engkau saksikan untuk membuatmu marah." Nabi ini disebut Zulkifli, yang artinya itu yang siap menanggung. Nabi Zulkifli alaihi salam. Karena kesiapannya berpuasa di siang hari dan melakukan qiyamul lail di malamnya, serta siap memutuskan segala perkara di tengah-tengah manusia tanpa harus marah-marah ataupun tidak marah-marah, maka beliau pun mampu melaksanakan semua itu. Oke, sobat PTDA, itu saja kisah Muslim di video kali ini, yaitu kisah yang pertama tadi kita menceritakan tentang kisah Nabi Yusya bin Nun alaihissalam yang meneruskan kenabian dari Nabi Musa alaihissalam. Lalu kita juga lanjut ke cerita tentang Nabi Zulkifli alaihissalam, yang mana
beliau diangkat menjadi nabi apapun menjadi seorang pemimpin di kaumnya, cuman tidak diceritakan secara perinci ataupun banyak. Namun insya Allah itu semua cerita ataupun kisah-kisah muslim pada kali ini berikan banyak manfaat untuk kita. Silahkan like jika suka dengan cerita ataupun kisah muslim di video kali ini, dan share jika video ataupun kisah kali ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa subscribe bila belum subscribe. Lalu silahkan berkomentar dengan bahasa yang sopan, dengan kata-kata yang sopan. Untuk memberikan masukan pun oke. Silahkan berikan kritik ataupun saran untuk membangun agar kami dalam membangun channel ini lebih baik lagi ke depannya dalam soundnya, kualitas videonya, dan lain sebagainya. Kami minta doanya dari sobat PTDA, minta supportnya juga. Oke, mungkin itu saja, kita akan lanjutkan di video selanjutnya untuk kisah-kisah muslimnya. Dan juga mungkin sebagian bertanya-tanya gitu kan, kalau tidak salah dulu waktu kecil aku tuh taunya 25 nabi. Oh gitu. Dan untuk menjawab keresahan itu nanti mungkin setelah kita selesaikan kisah-kisah muslim ini, kita akan jeda dulu sebelum kita lanjut ke kisah 25 nabi. Kita akan tadabbur Quran dulu, yaitu terjemahannya. Mudah-mudahan segala sesuatunya Allah berikan kelancaran dan kemudahan ya. Dan kita semua, khususnya sobat PTDA yang selalu support, yang sudah subscribe, yang selalu nonton video-video di channel kami, Allah berikan kelancaran dalam mendapatkan rezekinya. Allah anugerahkan selalu kesehatan lahir batin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, itu saja sobat PTDA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini batas di sini.